Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan hari yang cerah, hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan, untuk udara segar, untuk terik matahari yang indah. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, kami mau membaca firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap kami sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mereview sedikit bahwa di tahun ini kita berbicara tentang increase in Christ atau meningkat di dalam Kristus sekalipun dalam krisis ya. Dan di bulan ini kita berbicara tentang pelayanan atau melayani. Dan pagi ini kita akan berbicara juga tentang melayani dengan roh pemenang. Dari Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini tetapi dalam semuanya itu. Semuanya itu yang mana? Yang paling dekat dengan ayat ini di ayat 36 dikatakan di situ seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudaraku, untuk menggambarkan pergumulan persoalan yang dialami oleh anak-anak Tuhan atau terutama hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma 8 ayat 36 ini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Jadi kehidupan orang Kristen, para pelayan Tuhan itu bisa dikatakan melalui ayat ini ada dalam bahaya sepanjang hari ya. Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat 37 ini kita membaca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi sekalipun sepanjang hari kita ada dalam bayang-bayang maut, tetapi ayat ini berkata kita lebih dari orang-orang yang menang, atau sering kita sebut dengan istilah lebih dari pemenang. Dan itu ada lagunya ya, lebih dari pemenang dalam segala, nah itu ya. Nah, dan itu yang harus kita tangkap saudara yang kasih Tuhan dan yakini. Jadi sekalipun kita dalam hidup kita banyak pergumulan, bahkan Alkitab tadi mengatakan dalam bayang maut, bahaya maut, dalam pergumulan, dalam persoalan, itu tidak mungkin tidak ada, tetapi yakini, percaya bahwa kita diberi kemenangan, bahkan kita lebih dari pemenang. Itu artinya kita juga punya roh pemenang. Saudaraku yang kasih Tuhan, pelayan yang unggul dilandasi keyakinan akan kemenangan di dalam Kristus. Jadi kita harus yakin bahwa kita adalah pemenang. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, ada tantangan, ada pergumulan, kita sebagai pelayan Tuhan tidak boleh merasa kalah. Ya, sebab Kristus telah menjamin kemenangan kita.
telah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat ke-57, 1 Korintus 15 ayat 57, demikian firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, ini bisa dikatakan adalah jaminan kemenangan bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi sekalipun kita ada banyak tantangan dalam pelayanan, kita sudah diberikan jaminan sebagaimana Kristus telah menang atas maut, atas segala pergumulan kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan yang menang itu tidak mudah menyerah. Saya ulangi, pelayan yang menang itu tidak mudah menyerah. Jadi kalau kita sudah punya roh pemenang, kita tidak mudah lagi menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah bosan, seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Mungkin ketika kita mengalami tadi bahaya maut, itu secara fisik mungkin kita sakit ya, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Tetapi sesungguhnya itu adalah proses untuk membentuk apa? Batinnya kita, manusia batinnya kita. Sehingga kita makin berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi pelayan yang tidak mudah menyerah. Yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berhubungan dengan melayani dengan roh pemenang, kuasa Roh Kudus memberi kemenangan setiap hari kepada saudara dan saya. Ya, seperti ayat Kisah Rasul 1 ayat 8, ini ayat yang sudah menjadi hafalan kita. Saya ingatkan kembali, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini juga bisa berarti, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya kepada kita, maka kita dengan tuntunan roh, pimpinan roh itu akan memberikan kita kemenangan setiap hari. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita, biarkan Roh Kudus menuntun kita, biarkan Roh Kudus mengingatkan kita, biarkan Roh Kudus mengajar kita, sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melewati pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, khususnya dalam pelayanan. Ya pastilah kita sebagai manusia biasa, ya mungkin kita lemah, mungkin juga bosan, rasanya sudah melayani sekuat tenaga, sebaik-baiknya, tapi ya mungkin apa yang kita harapkan tidak tercapai, dan itu membuat kita menjadi lelah. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita biarkan Roh Kudus bekerja memimpin kita, maka Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita, sehingga kita dapat melalui hari-hari kita dengan baik. Sekali lagi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita melayani dengan roh pemenang, karena Kristus telah memberikan jaminan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, walaupun secara singkat, tapi kiranya itu memberkati setiap kami yang mendengar, melayani dengan roh pemenang, karena Kristus telah menjamin kemenangan kami. Sekalipun tadi kami baca di Roma, sepanjang kami dibayangi dengan bahaya maut, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami datang menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi, jaga kami, berkati kami, kuatkan kami, mampukan kami melakukan tugas aktivitas kami dengan baik. Jauhkan kami dari segala penyakit, dari mara bahaya, bahkan dari godaan iblis yang mungkin mau menerkam kami, ya Tuhan.
Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.